Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Iskawati dengan NIM 0522846695, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah basis data, yaitu tugas 3-nya yaitu transaksi dan basis data terinduksi. Nah, saya akan menjelaskan transaksi secara singkat terlebih dahulu. Transaksi berfungsi untuk menjaga konsistensi data supaya terjamin konsistensi data tersebut. Terdapat properti dalam transaksi, yaitu ACID atau autonomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Nah, autonomicity merupakan transaksi yang dilakukan seluruhnya dan tidak sama sekali. Kalau konsistensi merupakan data di dalam basis data harus tetap bersifat konsisten. Sedangkan isolasi merupakan transaksi yang terisolasi dan tidak boleh diganggu oleh transaksi lain. Dan yang terakhir itu durability merupakan daya tahan data yang harus terjamin. Dalam praktikum ini saya akan mencoba beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, di sini saya akan menjelaskan perintah commit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah commit. Sebelum saya menggunakan perintahnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, di sini saya akan mencobanya. Saya akan klik rumah sakit dulu. Sebelum kita menjalankan perintahnya, kita akan memastikan terlebih dahulu apakah tipenya itu sudah InnoDB. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa tipenya semua itu sudah InnoDB. Lalu kita akan masuk ke rutinitas. Lalu kita klik Routine. Saya akan memberi nama dengan transaksi 1 dengan tipe prosedur. Lalu kita drop. Nah, di sini setelah kita drop, saya akan menambahkan parameter. Saya sudah menuliskannya terlebih dahulu, jadi saya akan hanya mengopinya. Nah, di sini setelah kita tambahkan parameter, lalu kita go. Nah, di sini setelah kita go, maka muncullah seperti ini, tandanya sudah berjalan. Lalu kita akan memanggilnya di SQL. Di sini kita akan panggil dengan menggunakan perintah call. Karena yang kita akan panggil adalah transaksi 1, maka kita tulis transaksi 1. Lalu kita go. Nah, maka di sini akan muncul nama Tito. Tapi kita akan cek pada tabel pasien apakah di sini muncul apa tidak. Nah, ternyata pada tabel pasien tidak ada perubahan data karena kita tidak menggunakan perintah commit. Kita klik DB rumah sakit, lalu kita masuk ke rutinnya, dan kita klik rutinnya, dan saya akan menambah pada transaksi. Di sini saya akan menuliskan transaksi kedua, dan pada transaksi kedua ini saya akan menggunakan perintah commit. Kita akan drop. Nah, pada transaksi 1 sebelumnya saya belum menggunakan perintah commit. Nah, pada transaksi kedua ini saya akan sudah menggunakan perintah commit. Lalu saya akan mengkopinya karena sudah tadi saya tulis. Di sini kita akan menggunakan perintah commit. Kita menggunakan perintah commit. Lalu kita go. Nah, di sini akan sudah muncul transaksi kedua. Lalu kita akan panggil di MySQL dengan perintah call. Kita tulis karena transaksi yang akan kita panggil adalah transaksi
kedua, maka kita tulis transaksi 2. Lalu kita go. Nah, di sini data pada transaksi kedua ini seperti kalau di MySQL dia seperti di transaksi 1, dan kita akan cek di tabel pasiennya apakah terjadi perubahan data. Nah, di sini ada muncul perubahan data. Pada sebelumnya pada transaksi pertama nama Tito belum muncul. Di sini sudah muncul nama Tito di pada tabelnya, yaitu Tito Jalan Pakisaju nomor 23 dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, kita akan lanjut ke perintah. Nah, selanjutnya kita ke perintah ketiga, yaitu checkpoint, di mana checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan tiga data seperti ini. Kita masuk di klik sakit dulu, klik routine, lalu kita create routine new. Nah, di sini saya akan menamakan dengan transaksi 5. Lalu kita drop, kita tambahkan parameternya. Karena saya sudah mengetiknya, saya akan copy di sini. Nah, insert kedua, saya di sini menambahkan rollback, di mana rollback adalah menggugurkan perintah. Dan pada insert ketiga saya menambahkan commit. Nah, di sini kita akan go. Nah, pada transaksi di sini sudah muncul transaksi kelima. Kita masuk di SQL. Lalu kita akan memanggilnya dengan menggunakan perintah call. Karena transaksi yang kita akan panggil adalah transaksi kelima, maka kita menulis transaksi 5. Lalu kita go. Nah, di sini datanya akan berubah, ada 7 dan 9, Hanif dan Lutfi. Mengapa data ke-8 tidak muncul? Karena kita menggunakan rollback, yaitu menggugurkan perintah. Kita lihat di database. Nah, di database-nya juga sama, yang muncul hanya Hanif dan Lutfi. Karena pada yang ke-8 itu tidak muncul karena kita menggunakan perintah rollback. Nah, selanjutnya kita ke perintah selanjutnya kita masuk ke perintah terakhir, yaitu trigger, di mana trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert atau perubahan, update atau update dan penghapusan. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua kata kunci, yaitu before and after. Before dilakukan sebelum perintah insert, update atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update atau delete dilaksanakan. Nah, di sini terdapat 4 perintah, yaitu pertama before insert, di mana trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. Perintah kedua yaitu after insert, di mana trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Ketiga, before update, yaitu trigger berjalan sebelum perintah update dilaksanakan. After update, yaitu trigger berjalan setelah perintah update dilaksanakan. Before delete, trigger berjalan sebelum perintah delete dilaksanakan. After delete, trigger berjalan setelah perintah delete dilaksanakan. Nah, di sini kita akan masuk ke
aplikasi PHP My Admin. Lalu saya akan masuk ke desainernya. Nah, di sini terdapat 6 tabel, yaitu tabel dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Di sini saya akan menambahkan dua tabel terlebih dahulu. Saya akan klik rumah sakit. Saya akan membuat tabel transaksi obat terlebih dahulu. Transaksi obat dengan jumlah kolom 5. Create. Check.
Baiklah, di sini saya akan memasukkan tabelnya dengan klik tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, saya akan mengaturnya seperti sebelah sini, obat di sini. Ini kita akan save biar kita akan menghubungkan tabel transaksi obat dengan tabel daftar. Wah, tidak seru. Lalu kita akan menghubungkan tabel transaksi obat dengan obat. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan mengisi tabel obat dan tabel transaksi obat. Satu obat, kode obat 001. Dengan harga obat 20.000, stok 10. Selanjutnya kita ID obat 2 dengan kode obat. Kodenya kita pakai KA ya, 002 dengan nama obat amoxicillin. Harga 15.000.
stok 20. Kita akan tambahkan tabelnya. Ini kita akan ID obatnya 3, kode obat A003, nama obat betadine, dengan harga 9.000, stok 10. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita dapat lihat pada tabel obat sudah terisi ada obat amikacin, amoksilin, dan betadine. Nah, selanjutnya kita akan isi tabel transaksi obat. Insert transaksi 1, lalu kita pilih ID pasien 1 dengan ID obat 1 dengan jumlah 5, dengan harga obat 0. Selanjutnya kita isi ID pasien 2, transaksi 2 dengan ID pasien 2 lalu kita akan masukkan jumlah obatnya 10 dengan harga 0. Dan menambahkan kolomnya jadi 3. Di sini kita tambahkan transaksi 3 dengan obat 1 dengan ID obat 03 dengan jumlah obat 6, harga 0. Di sini saya sudah menghubungkan antara tabel transaksi obat dengan daftar tabel obat dengan transaksi obat. Saya akan masuk ke tabel obat, di mana di sini tabel obat sudah saya isi. Lalu saya akan mengikuti contoh kasus berikut. Misalnya seorang pasien membeli obat amoksilin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankannya. Di sini kita masuk di triggers, create new trigger. Di sini saya akan kasih nama triggers jual pada tabel transaksi obat waktu after. Setelah sini kita pilih insert, lalu saya akan menuliskan rumusnya yaitu update obat set stok sama dengan stok new. New jumlah di mana ID obat new ID obat
Lalu coba kita jalankan. Ini saya akan memasukkan nama Joko Widodo dengan ID obat 02 atau amoxicillin dengan jumlah 5 dan total harga 0. Lalu di sini saya akan menjalankan. Nah, di sini dapat kita lihat pada kolom kedua jumlah obat amoxicillin ini berubah menjadi 15, yang awalnya 20 kini menjadi 12. Lalu saya akan lanjut ke bagian replikasi. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian basis data terdistribusi, di mana pada kegiatan praktikum basis data terdistribusi ini akan mencoba mempraktikkan memasang aplikasi SAM pada 2 komputer. Kemudian basis data terdistribusi dalam hal replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2. Baiklah, saya di sini akan masuk ke aplikasi SAM. Kita di sini akan mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah aktif dia seperti ini berwarna hijau, lalu kita klik admin. Nah, setelah kita klik admin, kita masuk ke replikasinya, lalu kita klik konfigurnya. Nah, di sini kita klik ignore all database, lalu kita pilih database yang akan kita replikasi. Kita pilih rumah sakit. Nah, di sini terdapat 4 baris yang harus kita copy. Ini saya copy di sini. Lalu kita masuk ke aplikasi SAM. Lalu kita klik configurity, lalu kita pilih my ini. Nah, pada my ini kita save, paste di bagian setelah kita paste, kita klik Ctrl C, lalu kita restart terlebih dahulu di aplikasi SAM-nya. Di MySQL-nya kita stop. Setelah kita klik stop, kita klik start kembali. Nah, di sini MySQL-nya sudah aktif, lalu kita klik admin. Nah, kita masuk di lokasinya. Nah, di sini kita lihat statusnya. Nah, pada value MySQL di sini kita dapat menyimpannya. Di sini saya akan mengkopinya. Lalu saya akan simpan di Word. Kita akan menambahkan user akun. Kita masuk ke user akun. Nah, di sini ada add user. Kita klik. Di sini saya untuk menyimpan basis datanya dan menyimpannya di flash disk, saya akan masuk ke export. Di sini saya akan menambahkan nama file